Selamat datang kembali di podcast R7. Baik, di podcast hari ini kita akan membahas tentang permasalahan ekonomi di luar negeri dan di dalam negeri. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Tony Franata. Di sini saya pemilik channel dari podcast R7 dan di kesempatan hari ini kita kedatangan tamu dari mahasiswa dan juga pelajar. Yang pertama-tama kita silakan memperkenalkan terlebih dahulu dari mahasiswa. Ya, saya Gabriel dari Fakultas Temanggung kita kebetulan TMG. Ya, dua-duanya sama. Yang lokal-lokal aja. Aku kan Aryo nih. Ya, aku ya. namanya Aryo. Kebetulan juga nih aku Fakultas Ekonomi. Nah, kita ini kenalan di Fakultas itu Temanggung. Kita ngambil yang lokal aja. Berarti dari yang lokal. Yang lokal-lokal aja. Oke, dan dari mahasiswa ini kebetulan ambil jurusan ekonomi ya, Mas? Nah, jurusan ekonomi. Dan nggak cuma dari mahasiswa aja, kita ada tamu dari pelajar yang dimana mungkin dari pelajar ini kepo dengan permasalahan ekonomi. Nah, maka dari itu kita undang mereka untuk bertanya-tanya juga. Dan silakan dari pelajar memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Atta, saya dari SMA Susuan Purbasari. Dari SMA Susuan. Iya. Ya. Kalau yang sebelahnya, Dan saya Hafiz dari SMA Negeri Gemawang. Mas Hafiz ini agak grogi ya. Ini Ya. pertama podcast atau gimana, Mas? Ini pertama kali saya ikut podcast. Oh iya. Mungkin agak belibet ya. Maklum Maklum. Biar ya, aku ya kayak podo di SMA toko-toko DJ podcast. Oh jan rasane ndridik awak umbrek ngono kabeh jan. Ya. Ini mungkin bisa jadi apa? Iya ini contoh ini. Contoh, ya. Kalau kan Gemawang kan. Iya, Kita juga Gemawang seperti itu. kalau aku tahunnya dari Iya. geografis, ekonomi juga. Gemawang ini salah satu ya bisa menjadi unggulan karena kopi. Itu bagus Kopi kopinya mah. tuh. Enak tuh Itu kopi Gemawang tuh. ekonomi dari Kalau Mas Hafiz memproduksi kopi juga? Iya, saya kebetulan kopi itu menjadi kebutuhan pokok. Apa? Untuk ekonomi. Untuk ekonomi ya. Ini nek orono kopi ke koyone Temanggung ke Kurang enggak enak, enggak kurang enak khas banget loh. Udah kota tembakau. Masa ada tembakau nih ya kita Iya. kan misalnya ngerokok nih kalau orang-orang tua kan Kurang, ngerokok iya. kan harusnya ada kopi. Masa ada air putih doang kan enggak enak. Masnya ngerokok? Enggak sih. Oh, enggak. Kalau ini enggak boleh. Saya dulu, nggak ya. boleh. Saya masih pelajar. Oh iya, pelajar juga. Masih belajar nggak perlu rokok dulu ya. Ya, walaupun kita ini nggak rokok, tapi ekonomi dari tembakau itu juga bagus itu sebenarnya buat Bisa penguatan meningkatkan Temanggung. UMKM. Bagus itu. Jadi kita sebagai ekonomi Temanggung nih, sarjana ekonomi Temanggung juga ngambil beberapa penelitian tentang tembakau yang ada di Susuan nih. Tembakau Susuan bagus. Oh, Daerah Susuan ke atas Gedang hingga ke Tambi itu udaranya udah dingin. Yang aku cari itu dingin. Itu bagus. Kalau Gemawang itu cocoknya itu kopi. Soalnya itu masih banyak. Pinus ya, kamu pinus apa udah lahan terbuka? Untuk apa ya? Untuk lahan di Gemawang itu masih terbilang tertutup karena pinus-pinus itu masih banyak Ya. dan jadi udaranya di situ lembab. Lembab. Lebah. pikir-pikir salah itu. Berarti dua pelajar ini mewakili apa? Mewakili salah satu ekonomi pendukung. Oh, dari lokal juga. Dari lokal ini cocok nih. Kamu ngundang pacarnya bagus. Oke. Di sekolah tembakau, di sekolah kopi. Wah, cocok. Nah, di podcast hari ini kan kebetulan ada dari sarjana ekonomi dan Iya. juga pelajar kebetulan mewakili salah satu ekonomi di Kabupaten Temanggung juga. Nah, podcast hari ini kita akan membahas tentang permasalahan ekonomi di lokal atau di dalam negeri dan juga di luar negeri. Nah, kita ke mahasiswa terlebih dahulu. Nah, Mas, apa yang kalian ketahui tentang ekonomi di dalam negeri dan di luar negeri? Kalau yang di dalam negeri khususnya ya kita mengambil contoh aja yang di Temanggung ini. Kita kan podcast Temanggung juga nih, R7. Nah, untuk ekonomi yang ada di dalam negeri ataupun yang bisa berputar di kabupaten tersebut ataupun lokal tanpa keluar dari wilayah tersebut. Khususnya kalau wilayah negeri otomatis Indonesia nggak keluar sampai luar negeri. Kita itu bukan ekonomi luar yang kita maksud bukan dari pajak, tapi
dari penjualan. Soalnya kalau udah keluar itu beda lagi. Itu mungkin masuknya ke yang luar negeri ya Mas. Ya, luar negeri. Kalau pajak udah sampai luar negeri. Jadi kita itu kayak dari penjual kopi menjualkan ke misalnya kamu ini yang nyelep. Habis itu nyelep dijual ke yang nanti bisa buat nanti bisa si itunya lagi ini lagi lah. Itu muter dalam satu area itu kalau dalam negeri. Kalau yang luar negeri gimana Mas? Kalau dari yang luar negeri sekarang ini ada beberapa ancaman, yaitu di Selat Hormuz. Yang perang Iran itu. Ya. Oh iya. Itu Apalagi juga itu berdampak dengan ekonomi minyak. seperti minyak ya. Ya, itu juga minyak. Jadi Nah, kalau dari pelajar, apakah kalian ada rasa penasaran untuk mengetahui apa tentang ekonomi dalam negeri ini atau dari luar negeri? Kan kalian bisa tanya nih, bisa tanya karena ada mahasiswa dari lokal kan, ya bisa dibilang memenuhi lah jawabannya. Ya walaupun kita ini beda bidang sebenarnya. Kalau yang aku tahu dari dulu itu fakultas ekonomi kebagi lagi 3 sebenarnya. Luar negeri, dalam negeri, internasional. Tapi kebetulan ada internasionalnya. Ada sebenarnya. Tapi nggak tahu, memang agak sepi peminat sama sebenarnya itu hampir sama kalau internasional, hampir sama kayak luar negeri. Jadi kebanyakan langsung ke luar negeri. Ya, gitu. tapi internasional lebih mendalam gitu. Lebih mendalam, bener-bener kayak Bukan dari kayak yang luar gitu. Kalau yang luar ini kan cuma perang Iran dampaknya kayak satu negara doang yang kita ampuh. Kalau internasional itu dari satu perang ke negara beberapa yang dampaknya begitu besar, habis itu disebar lagi ke negara-negara, habis itu disebar lagi, tadi itu lebih pusing sebenarnya. Oh, berarti bisa dibilang itu kalau permasalahan ekonomi dalam negeri khususnya di Temanggung itu belum separah di peperangan atau permasalahan ancaman ekonomi di luar gitu. Alhamdulillah nih kalau yang dari dalam negeri itu masih ya terbilang kondusif sih. Dari perang Iran ya. Sepertinya kondusif. Soalnya ya nggak tahu itu ditutup atau enggak ya itu. Soalnya King Bahlil itu ya Menteri Ekonomi, Menteri Ekonomi ya kayaknya ya. Soalnya ya itu bilangnya kalau yang pas Lebaran kemarin tuh minyak cuma bertahan sekitaran 1 bulan sebelum naik. Nah, ini kok alhamdulillah kok dia bisa win streak ini ya. Kok tiba-tiba kok sekarang kok masih stabil. Mungkin pertamax doang ya enggak stabil ya. Pertama masih naik terus. Ya itu ya alhamdulillah itu walaupun sudah dihina-hina sekarang kok udah membaik. Permainan game itu. Iya. Kalau dari pelajar nih, ya kan kalian rata-rata kalau berangkat kan memakai motor ya. Iya. Itu kan mempengaruhi permasalahan dalam negeri, khususnya di luar negeri yang seperti kalian ketahui kan perang di Selat Hormuz itu kan memberhentikan kapal yang membawa minyak. Minyak itu repot. Kalau kalian tuh kan BBM katanya naik. Ya seperti tadi King Bahlil bisa mengontrol itu semua. Nah, dari kalian tuh gimana? Adakah pendapat atau usulan bahkan pertanyaan yang sekiranya ingin diperjelas? Ini sambil kayak kritik ini, siapa tahu kok didengar sama Bapak Bupati ini ya. Amin aja. Amin. Kita sesama pelajar, kita juga mahasiswa, ya kita amin saja. Ya, di sini juga saya sebagai pemilik podcast channel sangat menguntungkan banget. Ya coba silakan tanya. Mungkin kalau yang ingin saya ketahui itu harga minyak sekarang kan lagi naik. Untuk kebutuhan pokok juga naik. Nah, gimana untuk penanganan selanjutnya itu menurut Anda sebagai sarjana ekonomi, ya. Itu gimana cara penanganan? Kalau yang dari luar gimana Mas kira-kira? Kalau dari kayak luar mungkin itu, ada koordinasi sama negaranya. Ya, mungkin harusnya ada bocoran. koordinasi sih gitu. Sama Mungkin negara lain. Harus kan koordinasi terus biar menghindari yang namanya korupsi juga. Ya, betul. Terus korupsi. meningkatkan UMKM juga pastinya bisa juga tuh. Soalnya kalau kayak gitu doang itu biasanya itu kan dari minyak. Minyak itu nanti ke bahan bakar kita sayangnya itu nggak memenuhi yang diproduksi sendiri. Soalnya kayak misalnya ini kalau dari data yang saya ambil kita tuh cuma memproduksi itu nggak sampai 1/4 dari kebutuhan. Jadi itu agak repot sebenarnya. Nah kemarin ini agak unik nih, kita tuh beli dari Rusia
Tapi ya mungkin SDM kita ini belum siap sebenarnya buat beli kayak gitu. Mikirnya kalau kita beli, kita tuh dukung blok mereka. Sebenarnya enggak. Ini tuh salah satu bentuk pertahanan. Oh, pertahanan. Pertahanan. Kita itu kadang-kadang menteri itu memang ada yang baik banget, jelek banget. Nah, Itulah. kadang-kadang itu ya masyarakat kita ini ya antara memang makan hoax, soalnya kan lagi perang juga. Perang itu biasanya berita yang kayak menjerumuskan pemerintah yang kurang itu langsung naik. Berita baiknya itu biasanya tenggelam. Jadi itu kadang-kadang ya memang buruk, memang kadang-kadang buruk, kadang-kadang itu baik tapi nggak kelihatan. Ya, banyak burung. Alhamdulillah ini kok masih aman. Nah, ini kalau yang saya tahu dari perang itu ya Menarik. bensin yang paling agak repot tuh bensin doang itu. Nah, ini kan udah dari pertanyaan Mas Bis. Iya. Nah, kalau dari Mas Atta, Ya, saya mau tanya kan, saya kan masih pelajar, jadi setiap hari kan memakai bensin terus toh. Dan untuk subsidi kan sekarang belum naik, tapi kedepannya belum tahu soalnya kan perang Iran masih berlanjut. Apakah kedepannya naik atau gimana? Soalnya kan kemarin kayak gencatan senjata kan nganu ya, berhasil kebuka ya. Iya. Kebuka, tapi ya mungkin ada salah satu faktor yang menutupi, habis itu ditutup. Betul sih itu faktornya. Itu nggak tahu tuh kok nggak, semoga aja kita berdoa saja tuh yang subsidi kan kita ya masa mau Pertamax sih, Pertamax kan udah pernah tuh kan. Pertamax itu tuh sebenarnya Pertalite tanpa antri ya gitu kan. Itu kan oplosan. Nah, itu kita ambil dia Pertalite itu ya moga aja nggak. Nah, soalnya kalau naik nih, saya sebagai mahasiswa nih dari puncak gunung turun gunung ya mungkin salah satunya naik. Pelajar juga dampaknya juga banyak. Karena kita ya aku tahu nih susuan ya mohon maaf agak pelosok. Iya. Soalnya rumah saya juga masih daerah situ. Sebenarnya aku sama ini Di Lereng Sidoro kan. Lereng Sidoro. malah satu kampung. Iya, sudah satu kampung. Cuma aku nolak Kan dia dia ya. kan kuliah toh, jadi jarang ketemu. Oh, begitu. Udah. Berarti beda pendidikan. Beda pendidikan Beda. juga. Oh. Jadi kita kalau dampak ekonomi itu sebenarnya kita ini sebenarnya jadi satu dampak semua, nggak cuma satu orang doang. Mau kaya mau miskin itu sama aja. Repot, mau beli bensin repot, bahan pokok mahal. Ya mungkin ya kalau bahan pokok sih kalau yang kaya ya masih bisa survive. Mungkin kalau udah mahal banget ya survival lah kita seperti itulah model nasib milik kita lah. gitu. Ya itu. Yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah Nah, miskin. itu salah Mas. satu bentuk Iya. ekonomi yang di dalam nih. Aku kan di dalam juga. Kita yang bahasnya topik dalam itu korupsi itu juga ancaman sebenarnya. Sangat Soalnya, ancaman itu. sebelum Selat Hormuz ditutup, ancaman yang pertama itu yang paling kelihatan untuk bawa bensin itu Pertalite tanpa antri yang disebut pertama. Itu sebenarnya itu korupsi juga, oplosan. Itu sebenarnya oplosan atau gimana Iya, itu? itu kalau dari berita itu oplosan. Saling Jadi kaitan gitu. jadi sebenarnya itu juga ancaman itu. Jadi kan misalnya kok harusnya masyarakat bisa lebih bagus, Iya. tapi kok sekarang langsung turun. Nah itulah langsung kacau sebenarnya. Alhamdulillah ini kok pertama nggak dibom. Iya. Nah, ini kan sudah bertanya dan menjawab ya. Ya. Kalau dari saya simpel. Mungkin bagaimana dari mahasiswa dan juga pelajar nih ya. Iya. Ya. Pendapat kalian dan juga sarannya. Sekaligus bisa menjadi informasi terakhir Ya. karena sudah lamanya waktu kita berbincang. Sih udah. Nah, mungkin dari Dalam. mahasiswa dulu lah pendapat atau sarannya. Dari dalam dulu ya kayaknya. Ya, Ya, dari dalam. dari dalamnya semoga aja minyak stabil, produksi bisa stabil juga, kondisi kondusif lah. Yuk kita juga berharap kepada yang di atas, yang menjabat di atas untuk tidak korupsi. Kita mohon banget ini sebagai rakyat kecil menderita sebenarnya. Untuk yang dari luar gimana Mas? Untuk yang dari luar ya di masalah Selat Hormuz itu segera cepat selesai agar BBM dan minyak itu bisa stabil gitu. Koordinasinya juga lebih cepat dan enak. Ya loh, padahal Pak Prabowo bagus loh itu loh koordinasi kalau di luar negeri loh, tapi dari dalam negeri dihujat tuh. Aduh, Ya kasihan. itulah. Ya dari yang mahasiswa Dari pelajar nih, pelajar. gimana nih Pelajar. ekonomi ini? Pendapatnya. Kopi. Ya mungkin hampir sama sarjana kakak-kakak sarjana ini ya. Ya.
semoga saja bensin atau kebutuhan yang lain itu harganya tidak naik. Melonjak tinggi. Iya, agar nanti ke depannya itu belajar itu masih apa ya? Masih bisa lah, masih enak, nggak kesusahan gitu Nggak kan. keganggu itu Ya, juga. nggak keganggu masalah ekonomi, masa ekonomi naik belajar jadi menurun gitu loh. Repot sih. Iya. Apalagi mosok udah dikasih MBG masih menurun gitu kan. Iya. Itu kan cuma membuang biaya. Kalau nggak ada bensin Fantran. Setiap Itu hari. adalah solusi dari Dokter Tirta. Fantran itu kita ya. Kalau nggak berkuda, Nah, itu berkuda Fantran. Kalau versi hemat Fantran. itu kan sunnah Rasul juga. Ya, itu bagus tuh sekalian itu. Kalau Mas kamu Mas dari Kalau saya susuan. sih intinya sarannya tuh yang menteri-menteri itu tidak korupsi karena kan hamba ke rakyat terhadap kecil kan. Terus perang-perang Iran tuh segera diselesaikan lah Iya. masalahnya. Karena dari atas pastinya berdampak. Kalau negara-negara lainnya Dalam pasti itu. Tiap detik itu sebenarnya berharga koordinasi Iya. kayak gitu tuh. Ya. Udah, mungkin itu saja dari pelajar dan juga mahasiswa. Yang pertama saya selaku pemilik channel dan juga kru yang ada di sini mengucapkan terima kasih Ya, atas kehadirannya kalian di podcast hari ini karena kita di sini telah menggali beberapa sumber Iya. Ya. terutama tentang ekonomi dalam negeri dan juga luar negeri. Ya. Dan yang pastinya ini sangat bermanfaat banget buat kalian tonton di rumah, menemani makan kalian. Ya semoga aja ini pemerintah dengar ya ini ya ketua Iya. tadi ada bahas korupsi nih. Semoga aja kalian dengar nih. Tobat lah tobat. Bang sudah ini Mas, soalnya ini channel saya. Ya, ya. Ini juga bisa semoga bisa meningkatkan ekonomi di Ya, luar Amin lah negeri. itu, amin. Ini sambil tadi kan berdoa kita. SDM juga naik nih, sadar nih berita hoax sama enggak nih ya. Jangan termakan deh. Dan mungkin untuk pelajar ini mewakili kalian semua yang menonton di sini untuk menghindari yang namanya itu boros-borosan, terus terlalu membeli produk dalam luar negeri dan mengurangi penjualan di dalam negeri itu bisa dibilang mengurangi Ya. ekonomi dalam negeri juga ya Mas. Ya. Atau bisa dibilang kalian lebih Harus maksimalkan support lokal. ya bisa dibilang support lokal lah. Ya boleh. Kurangi brand luar. Kita pakai brand lokal aja meskipun saya pakai jaket brand luar, maaf. Sama Mas ini ya sebelum saat bermus ditutup tapi Iya. Ya saya sadar diri aja gitu ya. Ya, mungkin itu saja podcast dari kami yang ada di sini. Semoga informasinya bermanfaat bagi kalian semua yang menonton. Dan apabila selama podcast dari kami dan juga saya selaku pemilik channel banyak Kata-kata. kata yang kurang berkenan, ya maklum aja di sini juga saya sebagai host yang memimpin berjalannya sebuah konten. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi dan mungkin itu saja yang informasi yang dapat kita sampaikan untuk channel atau video di hari ini. Sekian dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.